Setelah Cinema 4D-nya terinstall, di sini saya akan memberikan sedikit pengantar bagaimana cara menggunakan Cinema 4D secara dasar. Untuk perkenalannya, seperti inilah tampilan Cinema 4D dan semua fungsinya itu sudah diberikan icon-icon yang menurut saya ini sudah sangat menjelaskan apa fungsinya gitu ya. Dan untuk untuk icon yang ada panah kecilnya warna hitam di kanan bawah itu artinya dia punya pilihan selain tombol ini gitu. Misalnya tombol ini kalau kita klik dia akan aktif, tapi kalau kita klik dan tahan, jadi jangan dilepas mouse-nya, dia akan muncul menu baru. Dia ada menu turunannya muncul. Kayak gitu. Nah, di sini kan kita bisa lihat nih, yang gambar mouse ini nggak ada panahnya kan, tapi yang gambar S itu ada panah kecilnya nih di bawah nih. Nah, itu berarti bisa kita klik dan tahan dan dia ada menu lain. Di sini ada beberapa objek dasar yang nanti bisa kita kita modifikasi menjadi bentuk-bentuk yang kita inginkan gitu ya. Contohnya untuk yang cube misalnya, untuk cube. Nah, untuk navigasinya, pengalaman saya pribadi pertama kali saya menggunakan Cinema 4D itu saya bingung bagaimana cara mengoperasikan, mengorbit, kemudian mengubah posisi penglihatan kita. Itu caranya ada di kanan atas ini. Jadi ini untuk istilahnya sih geser ya, atau pen ini untuk geser kanan kiri atas bawah gitu. Dan untuk zoom ada di sini. Dan kita gerakinnya ketika kita klik. Untuk yang zoom ya, ketika kita klik dan tahan, kemudian geser ke kanan mouse-nya. Nah, itu dia akan zoom in. Tapi kalau kita klik tahan, kemudian kita geser ke kiri, dia jadi zoom out. Di Cinema 4D itu dia punya fungsi kalau kita geser ke kanan itu berarti angkanya positif, kalau kita geser ke kiri itu angkanya negatif. Jadi bisa dicoba-coba. Untuk memutar atau orbit itu ada di bagian sini. Nah, kita bisa putar. Untuk ngorbit kita mau lihat bawahnya mungkin atau lihat di atasnya. Dan ini ada shortcutnya. Jadi daripada kita terus-terusan mencari tombol ini untuk menggeser dan menyesuaikan pandangan kita bisa gunakan ini angka 1, ini angka 2, ini angka 3. Caranya adalah kita klik, bukan klik, kita pencet tombol 1 dan tahan, jangan dilepas. Nah, itu kita bisa geser sampai mana aja. Begitu juga kalau kita pencet nomor 3 dan tahan, jangan dilepas. Kemudian kita geserkan, kita klik dengan mouse kita dan kita geser. Klik dan tahan mouse-nya, kemudian geser. Itu untuk memutar. Begitu juga dengan zoom. Kita pencet nomor 2, tahan, jangan dilepas. Kemudian mouse-nya klik, kalau kita geser ke kanan, dia akan zoom in atau mendekat. Dan kalau kita geser ke kiri, dia akan zoom out. Gitu. Itu fungsi dasar, bukan fungsi dasar. Itu navigasi dasar eh, untuk membantu kita menavigasi semua objek yang ada di layar kerja kita. Dan untuk tampilan layar kerja, di sini tampilan yang default pertama kali adalah perspektif di sini ya, bisa kita lihat perspektif. Dan kita bisa ngelihat dari kamera-kamera lain dengan view di sini. Di kamera. Nah, di sini ada paralel, ini untuk isometrik. Kemudian di sini ada left, berarti kameranya left ya, ada di kiri. Kemudian ada right, ada top, di front, ada back, kemudian top sama bottom. Nah, ketika kita punya objek, mungkin ini karena kotak jadi nggak kelihatan ya. Kita balik ke perspektif. Ini kita hapus dulu. Kita pilih yang ini aja, mungkin biar lebih kelihatan mana depan belakangnya. Nah, kameranya kalau kita buat left, tampilannya akan jadi seperti ini. Ini kalau ini tampilan 2D, 2 dimensi, karena dia hanya ngambil betul-betul view dari kiri kayak gitu. Jadi fungsi orbit jadi tidak berfungsi gitu. Dia jadi cuma muter gini doang. Nah, nggak bisa muter sampai
misalkan muter sampai ke kanan itu nggak bisa. Jadi kita cuma bisa pakai nomor 1 dan nomor 2 aja. Zoom sama geser. Kemudian kita balik lagi ke perspektif. Di sini kita juga dimudahkan dengan multi window, dengan cara kita bisa klik di sini, kita bisa langsung dapat secara default ya. Secara default kita bisa dapat perspektif, tampak atas, tampak kanan, dan tampak depan. Jadi di sini kita bisa lebih akurat gitu kerjanya. Misalnya kita mau mengubah ini gitu. Kalau ini kita pindahkan sesuai sama tampilan tampak depan, ya kita bisa ngelihat tampak atasnya seperti ini dan tampak perspektifnya seperti ini gitu. Secara real time. Kayak gitu. Kita kembaliin lagi. Nah, jadi caranya selain dengan klik ini, kalau mouse-nya teman-teman itu ada scrollnya, dipencet scrollnya, bukan diputar ya, dipencet, dia akan muncul 4 window ini. Dan ketika kita mau pilih salah satu, misalkan kita mau perbesar nih yang front ini, selain kita bisa klik ini, kita juga bisa memencet scroll yang ada di mouse. Nah, jadi kita tinggal pilih kayak gini. Jadi lebih gampang. Ya mungkin itu navigasi dasar yang mungkin akan menyulitkan jika mencari sendiri gitu ya. Setidaknya sekarang teman-teman udah tahu gimana cara memutar, menggeser tampilan dan zoom in dan zoom out tampilannya. Begitu juga dengan mengubah kamera. Ini kita belum pakai objek kamera ya, tapi maksudnya bagaimana kita bisa melihat objek kita berdasarkan sisi-sisinya maupun berupa perspektif atau isometrik. Begitu. Mudah-mudahan ini sangat membantu teman-teman untuk mengenal lebih mudah dalam mengenal Cinema 4D.